Kulihi walau kadal musyrikun walau kadal munafiqun wa kafa billahi syahidan. Sadaqallahul alim al-ayat. Yang kami muliakan guru-guru kita semua, Akbar Ustaz Dr. Kualitas Agil, Bapak Haji Abdullah, Bapak Ustaz Rizal Badil, yang kami hormati Ketua DPR Masjid Baitul Hanif Bapak Haji Maludi, yang kami hormati Ketua DPR Masjid Baitul Hanif Bapak Mandor Ruki, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan kasih sayang. Karena maka kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat, hidayah dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, beserta kita mengikut ajaran setia sampai yaumul kiamat. Baik Bapak Ibu, ada surat acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian tausiah, kemudian yang ketiga hanya jawab, dan yang keempat doa. Mari kita mulai pada acara yang pertama, Alkitab. Kita sama-sama kita mulakan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau saya kedua penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Kontroling SAG kepada beliau dengan segala hormat. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ketua DKM, Jamal dan pengurus yang Allah muliakan, guru-guru kita, Ustaz Mizan Fadil, Ustaz Abdullah, Pak Haji Ruki, sepupu kita, dan segenap jamaah muslimin muslimat yang Allah cintai. Seumpama Bang Jamal ditelepon sama Pak Jokowi, ya. Ini seumpama ya. Assalamualaikum, Ketua DKM Baitul Hanif, saya Presiden Indonesia. Jumat depan mau sholat Jumat di Baitul Hanif. Kira-kira reaksinya gimana Bang? Kayaknya tidur Bang Jamal. Persiapannya harus luar biasa. Tamu yang datang spesial Presiden ya. Sekarang kalau tidak salah sudah hari yang ketiga bulan Sya'ban. Maka sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung. Tidak hanya spesial tapi tamu agung. Nah kalau tadi Presiden datang aja kita persiapannya kudu luar biasa maksimal. Apalagi ini tamu yang luar biasa agung. Allah memuliakan, Nabi memuliakan, sahabat memuliakan, orang beriman memuliakan. Yang gagal memuliakan orang bulan puasa mah orang yang sumeng doang, obatnya habis, kira-kira begitu ya. Maka saya menawarkan, mari kita song-song tamu agung ini dengan 5 hal. Dengan lima hal. Yang pertama, kita tamu agung nanti dengan iman dulu. Dengan iman. Sebab iman ini menetralisir segala hal. Orang sakit mau sabar dah karena iman. Dan kalau kagak iman bunuh diri. Orang kaya mau dermawan dah karena iman.
Nah, kalau nggak ada iman, ngapain gua bagi-bagi orang? Gitu ya. Bapak ibu habis sholat tadi mestinya pulang. Cuaca juga enak, regensi kan lumayan, jalan-jalan. Cuci mata apa cuci apa itu? Ya. Ngaji. Iman itu. Iman. Jam 3 ngendusin, bangun. Cuaca dingin, hujan lagi. Mana bini gandulin, bang tidur beda, masih malam. Tapi kita bangun tahajud, iman itu. Kalau nggak iman malah malas. Ya. Dan karena iman ini yang berat bisa menjadi ringan, yang jauh bisa menjadi dekat. Ya. Saya teringat ketika perang Tabuk, masih ingat kan? Perang yang terjadi tahun 9 Hijriah. Oleh para ahli sejarah, perang ini disebut dengan Wasful Usr. Perang yang dalam kondisi teramat sulit luar biasa. Mengapa demikian? Pertama, pada saat itu cuaca panas itu di atas 40 derajat. Nah, kalau kita bisa kebakar kulitnya orang kita kan paling 25-30 ini di kayu gede. Ini padang pasir 50 derajat, Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Yang kedua, pada saat perang Tabuk itu kondisinya sedang acak. Acak itu kurang pangan karena tumbuh-tumbuhan tidak banyak yang tumbuh. Kemaraunya luar biasa panjangnya. Dan yang ketiga, tapi kebetulan di kota Madinah itu memang waktunya panen kurma. Maksudnya secara psikologi, kalau orang lagi panen mah mendingan di rumah harusnya. Diajak perang, kira-kira begitu ya. Maka ketika kemudian jarak peperangan ini, keadaan daerah untuk perang di Tabuk ini dari kota Madinah itu kurang lebih sekitar 800 km. 800 km itu dari sini ke Bali ya. Karena kalau ke Surabaya kan 500 meter itu 500 km, ke Tegal itu 300 km, ke Serang 60 km. Lah kalau zaman sekarang pakainya mobil, umpama 800 km pun nggak terlalu jauh-jauh amat. Lah dulu kan belum ada mobil, jalan panas luar biasa teriknya. Mereka kemudian melaksanakan perintah Allah dan Rasul untuk perang Tabuk itu. Sami'na wa ata'na. Nah kemudian musuhnya orang Romawi itu 100.000 pasukan dengan senjata lengkap. Sementara Rasulullah dan sahabatnya kira-kira 30.000. Bisa dibayangin nih, kalau nggak punya iman, ya udah kalah be Rasulullah, udah kita nyerah be, udah nyerah be, udah kalah ini kita 30 lawan 100, karena dia senjatanya lengkap. Maka Nabi tahu ini sulit luar biasa, keadaan ini susahnya bukan main. Maka Nabi khutbahnya singkat. Apa kata Nabi? Siapa yang mau memberikan kontribusi terbaik pada perang Tabuk ini, falahu al-jannah, maka kujaminkan dia surga. Iman ini. Begitu Rasul menyampaikan demikian, iman para sahabat naik temperaturnya. Sehingga bangunlah Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, saya infakkan semua harta saya. Kata Nabi, terus buat keluarga ente bagaimana? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya keyakinan dan iman Sayyidina Abu Bakar itu memang makomnya top. Sayyidina Umar bangun, kalau saya Rasul separuh harta saya infakkan untuk perang ini.
yang spektakuler menantunya Sayyidina Utsman. Ya Rasul, saya infakkan 900 ekor onta. Onta ini kalau nyamul bukan entong. Onta. Entong kembali berapa? Onta kan ada yang 50 juta. Ya, bahkan ada yang 100 juta yang disebut onta merah itu. Yang dalam hadis disebutkan siapa yang menjadi wasilah orang dapat hidayah atau bisa orang menarik dari kafir menjadi muslim atau orang yang tadinya dunia hitam menjadi putih, maka dia dapat pahala onta merah. Mungkin kalau sekarang mobil paling mahal di dunia. 900 ekor onta. Lalu kata Nabi, 900 ekor onta wahai Utsman. Na'am ya Rasulullah. Tambah lagi ya Rasul, 100 ekor kuda. 900 tambah 100. Masih berdiri aja. Kok masih berdiri Utsman? Tambah lagi ya Rasul. Saya infak 1000 dinar emas. 1000 dinar emas. 1 dinar itu 4 gram 25 miligram emas. Emas sekarang berapa Bu? Segram. Jangan Mas Joko, kalau Mas Joko mas 1 juta lah misalnya. Dikali 4,25 miligram kali 1000 berapa itu? Hah? Sudahlah nggak usah dihitung. Wah ribet udah. Pokoknya dahsyatnya luar biasa. Masih dia. Utsman kok masih berdiri? Ya Rasul, tambah 1 Rasul. Apa? Sejamin logistik makan dan minum 10.000 pasukan. Maksudnya yang jamin makan minum itu Sayyidina Utsman. Coba dihitung. Kalau sehari makan minum 100.000 kali 10.000 kali 50 hari. Karena perang Tabuk itu hanya tidak terjadi tapi 50 hari ya. Berapa jumlahnya? Pokoknya buat beli rengginang mah kayu gede kelelep ya udah. Jadi kalau sudah iman bicara, itu logika kalah. Dengan apa? Dengan keyakinan bahwa Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah selalu mencatat, Allah maha tahu, Allah maha kasih, berjuta kali lebih hebat nikmat Allah yang akan berikan daripada dunia ini. Kira-kira seperti itu. Nah, Ramadan atau puasa itu kan yang dipanggil orang beriman. Ya, Bapak Ibu tahu nggak asbabun nuzulnya ayat ini? Ketika diberitahu tentang puasa Ramadan ini, para sahabat menjawab dengan iman. Mereka bersuka cita luar biasa. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, seandainya tidak 30 hari puasa. Puasa berapa hari? 30. Hal di sini mah beda gitu, 45 misalnya. Seandainya tidak 30 hari setiap hari Ramadan, kami tetap bersuka cita ya Allah. Nah ini iman. Lagi kita sih gak usah setiap hari dah. 30 hari doang setahun. La ilah orang bahagia. Saya yakin nih potongan-potongan wajahnya bersuka cita. Seperti kabar anaknya mau ada yang nikahin. Kira-kira gitu ya. Orang tua itu kan kalau ada yang anak perempuannya ada yang menikah kan gembiranya bukan main. Apalagi yang nikahin udah soleh ya, mobilnya 2 ya, latarnya 1000 meter, empangnya di Ciseeng 2000 meter, kontrakannya berapa? Banyakan 20 pintu beda. Muhon itu mertua megar hidungnya. Mobil masih di sana, ini udah siap nih. Ayam, kalau perlu entok tadi siapin. Tapi kalau siapa yang mau meluk? Miun mana? Yang di Pertamina. Bagian apa? Dorong-dorong, bujuk. Bagian dorong. Rasanya mah datang juga ke dianggurin baik kayaknya. Kopi juga gulanya habis ya. Jadi ketika iman sudah bicara, kita akan berbahagia, bersuka cita, akan didatangkan tamu agung yang luar biasa, yaitu Ramadan.
yang para sahabat mengatakan jangankan 30 hari, setiap hari saking istimewanya di bulan mereka siap. Saya kira itu. Insya Allah kita bahagia ya mau puasa Bu ya. Insya Allah. Yang kedua, tentu kita harus sambut tamu agung ini dengan doa. Kenapa Ustaz harus pakai doa? Iyalah. Karena kan semua tahu hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. La yaruddu qada'a illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Maksudnya yang merubah Allah kaitannya dengan puasa apa? Iya. Puasa kan kurang 27 hari. Pertanyaan saya, ada nggak yang menjamin bahwa nanti pas puasa kita masih hidup? Ada nggak? Hah? Suara Bang Buang itu. Nggak ada, orang ada. Jangan kata 27 hari. Besok ada nggak yang mastiin? Masih ada apa kagak? Kagak ada. Ayatnya apa Bang Buang? Dalilnya? Oh iya, beliau kan rendah hati ya. Beliau nggak mungkin mau nyebutkan ya. Makanya dia nyerahin ke saya, wakilnya aja ya. Sudah, ayatnya surat 31-34. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia mengetahui di bumi mana dia mendapati kematiannya. Lalu sebelum ayat ini ada ayat yang bunyinya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia mengetahui besok nasibnya bagaimana. Jangan kata 27 hari lebih, besok kita nggak tahu bagaimana nasib kita. Maka kudu pakai doa. Kenapa? Karena tadi siapa tahu ada yang sebenarnya Ramadan ini tuh harus sudah pindah alam, sumpah begitu. Tapi kita minta semuanya panjang umur. Maka dengan doa itu insya Allah akan diganti. Yang harusnya pindah alam tetap di alam kayu gede. Kira-kira begitu. Doanya bagaimana Ustaz? Lah yang namanya doa mah ya terserah. Lah Allah mah tahu bahasa kita semuanya. Mana ada yang ngomong kalau doa mau pengen ketemu puasa kudu pakai doanya Nabi dong. Lah emang ente yang pinter. Kan gak semua orang pinter doa pakai doanya Nabi. Memang ada doa dari Nabi Pak. Saya kira orang sini udah pinter kali ya. Udah tahu semua. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalama wal islam rabbi wa rabbukallah. Apal nggak? Tuh kan, bener kan saya bilang. Gak semuanya pinter kayak ente. Maka kita mau orang Jelupang, mau orang Kayu Gede, yang pasaran bae dah doanya. Tapi isinya pan sama. Apa Ustaz? Ya sagacoan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Tuh, kalau ini hafal semua ya? Hafal, enggak coa. Apakah pakai doa itu bisa? Bukan hanya bisa, cakep banget itu bisa. Doa. Atau pakai bahasa apa? Pakai bahasa Sunda, Allah tahu. Pakai bahasa Cina aja tahu, Pak. Nih dengerin pakai bahasa Cina doanya, ketemu pengen Ramadan. Allahumma cungwang singwang wang cangwang seng suwang sing sung. Ngerti nggak Ibu? Itu artinya. Saya aja yang ngomong gak ngerti. Maksudnya saya mau ngomong pakai bahasa apa aja lo tahu. Maka saya sarankan yang bisa aja tadi yang udah kita hafal. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami di bulan Rajab kemarin ya, wa Sya'ban, dan di bulan ini kita diberkahi. Berkah itu artinya banyak kebaikannya. Wa balighna Ramadan, ya Allah ketemuin kami sekeluarga dengan bulan suci Ramadan. Aduh biar resep kita baca berbareng ya. Saya dulu bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami
fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna, sampaikanlah kami di syahri Ramadan, dengan bulan suci Ramadan. Ini ibu bapak sudah minta ya pagi ini ya. Ini kan waktu habis subuh itu waktu yang berkah, insya Allah diijabah oleh Allah, dan semoga nanti kita ketemu dengan bulan yang agung luar biasa itu. Amin ya rabbal. 2, 3. Sambut dan songsong bulan agung itu tentu dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Kenapa harus dengan ilmu? La tastawil a'ma wal basar. Kagak sama orang yang lihat sama yang kagak lihat. Enggak sama orang yang berilmu dan kagak berilmu. Orang berilmu itu seperti bulan purnama. Orang yang kagak berilmu itu seperti bintang yang iap-iap. Nggak sama ilmu dengan yang tidak berilmu. Orang berilmu kadang ibadahnya sedikit tapi pahalanya gede, bener. Tapi kadang-kadang yang tidak berilmu ibadahnya ngeblerot tapi nilainya kurang signifikan. Lah ilmu. Makanya Imam Ali mengatakan al ilmu khairun minal mal. Bahkan ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang berilmu di surat Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat. Nah, Allah angkat itu derajatnya siapa? Orang beriman. Derajatnya orang beriman itu tingginya luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan la zawalud dunya ahwanun min qat'il mu'min bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia dan seluruh isinya ini lebih murah di mata Allah dibandingkan hilangnya nyawa orang beriman walaupun satu. Nyawa orang beriman satu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang beriman. Yang kedua ya diangkat derajatnya utul ilma, orang yang berilmu. Kenapa orang berilmu itu diangkat derajatnya? Dengan ilmunya dia bermanfaat buat umat. Makanya salah satu keberkahan para kiai, para ustadz, para ulama itu tadi. Saya pernah menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar dari sahabat Anas, sab'un, ada 7 golongan. Yajri ajrau walau kana fi qabrihim, orang yang sudah di kuburan tapi tetap pahalanya dialirkan. Siapa mereka? Ternyata yang pertama yu'allimu al-ilma, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu itu orangnya sudah tidak ada di kuburan, tapi pahalanya terus mengalir. Para ulama-ulama kita yang sudah wafat itu mereka sudah tidak ada di dunia ini, tapi pahalanya dahsyatnya luar biasa. Kenapa? Ketika mereka hidup mengajarkan ilmu diamalkan oleh muridnya, kiainya, santrinya. Dan ketika muridnya, kiainya, santri zamannya mengamalkan, maka para kiai-kiai itu dapat pahala walaupun sudah. Makanya saya pesan ini ya, kalau punya anak jangan jadi tentara semua. Kalau jadi anak tentara semua, ntar di rumah bedil-bedilan ya. Juga anak tiga-tiganya jadi bidan semua. Lah kalau bidan semua ntar rebutan bayi. Jangan juga semua jadi polisi semua ya. Ntar ngatur semua, polisi satu, tentara satu, bidan satu, polisi satu, kiai atau ustaz. Insya Allah yang tentara didoain, yang ngatur ada polisi, ngurusin lahirin juga ada. Dan berkahnya ulama, kiai, ustaz adalah tadi derajatnya diangkat. Kenapa? Mengajarkan apa-apa yang diajarkan dan kemudian jamaahnya mengamalkan, maka dia terus dapat pahala. Di samping biasanya kiai ustaz berkah,
berkah lempengannya sama berkat. Makanya Kiai Ustadz biasanya kalau mimpin pengajian dan sebagainya itu beda beseknya, betul nggak? Kalau yang jamaah mas satu, Ustadznya biasanya dua. Tahu di Kayu Gede mah ya. Kalau di Jelupang begitu, kalau di Jelupang biasanya begitu ya. Baik jamaah yang saya muliakan, jadi dengan ilmu, kenapa harus dengan ilmu? Dan apa yang maksud dengan ilmu? Minimal tentang Ramadan ini kita tahu apa keistimewaannya. Saya sebutkan satu saja, hadisnya saya riwayat Imam Muslim. Nanti Bapak Ibu ketemu dengan Ramadan, Pak, sehari saja puasa, Rasulullah menjamin, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah ba'dallahu wajha anin nari sab'ina kharifa. Masuk Ramadan, ibu puasa sehari, dosa 70 tahun rontok. Coba itu. Makanya ini bulan nggak main-main. Sahabat aja pengen setiap hari. Saking dahsyatnya ini bulan, istimewa. Jadi pahami ilmu tentang Ramadan. Bagaimana tentang membatalkan puasa dan membatalkan pahala dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat, mari kita sambut bulan ini tentu dengan physically, dengan jasadi. Kata Bunda Aisyah, tidak pernah Nabi Muhammad puasa sunnah sebanyak-banyaknya kecuali di bulan Sya'ban. Allah menciptakan Sya'ban sebelum Ramadan guna untuk apa? Untuk latihan. Latihan apa? Penyambutan. Nah, kita kalau mau ada acara khusus juga ada gladi resik ya. Nah, coba tadi Pak Jokowi mau ke sini, pasti protokolnya harus ada gladi resik dulu. Lah kalau mengsong, bledik bisa sama pas pampres. Ada gladi resik latihannya dulu. Maka saya menganjurkan saya dulu dan kita semua. Ayo, kalau puasa Sya'ban mah nggak kudu Senin sama Kemis, terserah. Mau Selasa kek, mau Rebo, mau Kemis, mau Jumat boleh. Tapi Ustaz kan saya biasa Senin Kemis tetap. Selasanya kalau mau monggo. Rebonya kalau mau silahkan. Jumatnya boleh. Sabtu jangan banyak undangan Sabtunya. Benar, Sabtu banyak undangan ya. Minggu apalagi? Ya sudah Sabtu Minggu mah nggak usah. Boleh. Latihan apa? Menyambut gladi resik. Karena kalau udah biasa, ya insya Allah Ramadan juga siap, ready. Yang terakhir, jamaah yang saya muliakan, ini yang penting. Ramadan itu kan bulan suci ya Bu. Maka yang pantas masuk di bulan suci ini ya orang-orang yang hatinya pada suci. Maka saya mengajak saya terlebih dahulu kita semuanya, ayo secara vertikal ngaku aja kita banyak dosa. Ya, ini abang nih yang lihat saya terus nih, bang banyak dosa nggak kira-kira? Punya dosa nggak? Oh enggak ya, bapak mah ya? Iya udah cakep dah. Kalau enggak banyak, kalau saya mau banyak dosa, maka Sayyidul Istighfar nih ya tiap kapan aja boleh dibaca, khususnya bulan Sya'ban ini banyak-banyakin baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalah? Nanya apa? Rotok kayaknya orang sini di luar kepala. Ini Sayyidul Istighfar yang di hadisnya sahih disebutkan apa? Orang yang baca Sayyidul Istighfar baca sore matinya malam diampuni, baca malam meninggal pagi diampuni, baca pagi meninggal siang diampuni. Hebat ini ya, di bulan Sya'ban ini secara vertikal itu.
Banyakin istighfar, khususnya sayyidul istighfar. Kemudian taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat At-Tahrim ayat 8. Nah, yang kedua, kita tidak hanya berdosa sama Allah, kita kan gaul sama manusia tiap hari. Ya, kecuali ibu bapak gaulnya sama jin, ya, nggak apa-apa. Kalau kita gaul sama manusia, yang namanya manusia itu apa sih? Manusia itu pikirannya beda, hatinya lain-lain. Betul nggak? Saya ini di sini, pikiran saya begini, pikiran Bang Jamal beda. Pikiran jamaah lain, hati ibu bapak beda-beda. Karena pikiran dan hati itu tidak bisa dilihat langsung, tapi semua punya. Maka orang biasanya beda pikiran, beda keinginan hati, betul tidak? Iya. Contoh yang gampang dah. Dulu saya pengennya teh anget ini, pikiran saya. Tapi kata DKM, yang bening aja lah Ustadz, mah ya, yang butek-butek jangan. Itu kan bisa beda. Kira-kira begitu saudara. Saya pengennya agak lamaan dikit lagi, tapi jamaah mungkin, Ustadz udahan apain udah sih? Beda pikirannya. Nah, jangankan satu jamaah, di rumah saja ini, kita kadang suka beda pikiran, beda keinginan, beda hati dengan istri. Betul nggak? Nah, kalau udah begitu biasanya apa yang terjadi? Ya kalau orangnya dewasa, ya bisa disikapi dengan baik. Lah kalau kagak dewasa, orangnya sewotan, lah bisa sewot. Nah kalau udah sewot, lah bisa marah, macam-macam dan sebagainya. Maka itu wajar, karena kita manusia. Maka sebelum ketemu bulan suci ini, saya mengajak, ayo, terutama dengan yang dekat. Ini mohon maaf ya, yang dekat lah, nggak usah jauh dulu. Siapa yang dekat? Suami, istri. Ini kalau bisa nih habis ngaji nih, yang suaminya nggak datang, Bu, ibu minta maaf ya sama suami ya. Bang, mau puasa, mama minta maaf ya. Tumben dulu. Tadi bawa ke Ciledug dah ibu, diajak ke Ciledug insya Allah. Sama yang istrinya nggak datang, suaminya datang, nanti pulang juga sama. Ma, abang habis ngaji nih, terus. Ya abang banyak dosa, banyak salah. Ini mau puasa, minta maaf ya. Kata bininya, Masya Allah, kagak sehari-harinya ini. Setahun saya nungguin baru ini ngalamin. Laki minta maaf, mantap dah. Insya Allah bapak ntar dipijitin pak, dipijitin. Ya, kalau nggak siang ya ntar malam dah. Jadi intinya bahwa, apalagi dengan jamaah ya, sudah waktunya kata orang Sunda wayahna. Di bulan Sya'ban ini kita gugurkan dosa-dosa kita kepada Allah dan kita gugurkan dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Karena apa? Karena yang akan kita masuki adalah bulan yang kalau kitanya masih kotor, jaga sembung makan jagung, enggak nyambung Bu. Saya yakin insya Allah kita semua akan mau seperti itu, istighfar kepada Allah dan minta maaf kepada sesama manusia. Baik, jadi inilah 5 hal menyambut tamu yang agung, yang luar biasa, yang bernama Ramadan. Yang pertama apa tadi? Iman, mantap. Yang kedua, doa. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, fisik, jasmani, rohani. Kemudian yang kelima, luar biasa ini. Saya nggak bawa door prize ini ya. Door prize motor saya mau nggak bantu? Tapi saya nggak bisa pulang. Luar biasa. Saya kira demikian. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab apa saja. Ingin bertanya silakan. Kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Siapa ini? Pak Supri. Ciri-ciri orang yang berilmu. Apa? Menteri.
Hah? Menteri. Waduh, sampai kan menteri-menteri bang. Kalau pengen tahu ciri orang beli ya Ustaz Abdullah, Ustaz Mizan ya orang beli. Gampang aja dah ya. Kalau saya mah balaka cipur dah. Menteri apa orang? Ya jelas. Ilmu itu kan meliputi apa saja. Ada ilmu yang terkait dengan keduniaan, ya, manajemen dunia dan sebagainya. Ada ilmu terkait dengan tapi syariah. Nah, yang paling mulia tentu sebetulnya adalah ilmu yang terkait dengan syariah. Nah, menteri berilmu karena basicnya seorang menteri itu setahu saya ya, apalagi zaman Pak Soeharto dulu itu rata-rata profesor doktor. Zaman dulu, Bang Supri ingat nggak dulu menteri zaman Pak Soeharto? Profesor Doktor Subroto, Menteri Pertambangan ya. Profesor Doktor PJ Habibie, ya. Lah begitu apa dari tadi, Pak? To the point aja Bang Supri tadinya mah. Beliau lulusan SMA, alhamdulillah. Serius ini, beliau lulusan SMA. Maka tadi saya menyebut dulu di zaman Pak Soeharto yang namanya menteri itu orang-orang yang hebatnya luar biasa. Profesor Dr. Emil Salim. Oh, yang kemarin. Jadi begini. Ungkapan seseorang itu mencerminkan ya kondisi batinnya. Jadi kalau orang ngomongnya ada mohon maaf nyerempet-nyerempet ke anu-anuan, ya emang begitulah kira-kira kondisi temperatur batinnya. Jadi kalau orang ngomongnya itu ini kok orang kalau ngomong saya bikin adem baik ini, memang hati temperaturnya seperti itu. Wallahu alam, saya tidak tahu kenapa beliau sampai mengungkapkan kalimat seperti itu. Tapi yang jelas ya secara sederhana ungkapan itu pasti menyakiti semua orang Islam. Gitu ya. Yang punya ghirah nih, punya semangat membela agama, pasti tersakiti. Ya. Kemudian yang kedua, saya masih ingat betul, kalau memang ini kategorinya adalah tanda petik pelecehan. Saya masih ingat di zamannya Sultan Abdul Hamid II. Jadi dulu itu kekhalifahan Turki, yang terakhir khalifahnya namanya Sultan Abdul Hamid II. Itu beliau umurnya sudah 90 tahunan. Nah, ketika ada orang Inggris, waktu itu Turki Utsmani sudah mau runtuh ya. Orang Inggris itu menulis sebuah karikatur. Karikaturnya begini. Ada ayam jago, lalu di samping kanan kirinya ada ayam betina 11. Ditulis di situ, he is Muhammad katanya. Wah, itu kan pelecehan yang luar biasa. Sultan Abdul Hamid yang udah aki-aki, yang udah tua, dan kondisi kekhalifahan juga sudah mau runtuh. Melihat itu, dia bangun, dia bangkit, dia pidato. Lalu dia mengancam kalau sampai tidak dihukum ini, maka saya akan gelorakan jihad kepada umat Islam seluruh dunia. Kalau perlu melawan semua negara yang berkongsi dengan Inggris tadi. Oh, bayangin coba. Pemerintah Inggris keder juga waktu itu, masih ada khalifah Islam. Khalifah itu artinya umat Islam itu masih ada pemimpinnya sedunia. Lah bingung, takut juga rupanya. Dan akhirnya kemudian Inggrisnya sendiri yang menangkap orang Inggris tadi dan kemudian dihukum. Ya. Nah, entah mengapa Allah alam ungkapan ini yang ada yang melaporkan dan sebagainya tidak dianggap pelecehan. Padahal jelas memperbandingkan azan dengan suara, mohon maaf, anjing, itu luar biasa menurut saya. Ya barangkali karena beliau menteri kali gitu ya. Tapi yang pasti orang berilmu itu biasanya ketika mengungkapkan apapun dia punya basiroh. Basiroh itu apa? Saringan. Saringan itu yang membuat kemudian apa yang diucapkan itu harus hati-hati betul. Apalagi menyangkut masalah
yang sangat sensitif masalah agama. Tapi kalau tadi Bang Supri nanya, beliau berilmu, iya, alhamdulillah beliau lulusan SMA, ya, dan beliau anaknya Kiai, betul, Kiai Khalil Bisri, ya. Tapi memang track recordnya beliau ini memang ya kontroversial. Misalnya dulu waktu jadi ketua Ormas, lah ini Ormas kalau ngeliat la ilaha illallah kayaknya romanya udah gerah baik. Tapi ngelihat komunisme, lihat liberalisme, lihat Syiah, lihat sekulerisme, kayaknya anteng-anteng aja. Tapi kalau melihat kalimat tauhid la ilaha illallah, ini Ormas kayaknya galaknya bukan main. Nah, ini aneh. Karena di dalam surat Al-Fat ayat 29 Allah berfirman, ciri orang beriman itu apa? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dia tegas sama orang kafir tapi penyayang sama orang beriman. Ini kebalik, galak banget sama orang-orang Islam. Tapi sama orang-orang luar Islam kayaknya malah join ya, sholawatan di gereja dan sebagainya. Ini memang aneh, mungkin akhir zaman kali ya. Ya mudah-mudahan beliau diingatkan oleh orang-orang dekatnya bahwa jangan sampai terulang lagi mengucapkan kalimat yang saya kira di langit juga viral itu ucapan. Malaikat-malaikat juga pasti membicarakan itu. Bahkan saya mungkin menganggap mungkin ada malaikat yang gemes minta izin, ya Allah, ini model orang kayak gini saya sentil bayar. Saya yakin malaikat ada yang kayak gitu ngomong. Cuman Allah jangan dah gitu, biarin aja dulu gitu. Mungkin belum waktunya, mungkin ntar kalau sekali lagi kalau begitu ya. Jangan dikira Bang Supri di langit nggak rame. Kalau ada orang soleh kayak Ustaz Abdullah, Ustaz Mizan, rame di langit itu. Jadi kita jangan menganggap penduduk alam itu cuma manusia. Manusia tuh nggak terlalu banyak. Kalangan jin itu lebih banyak karena ada jin yang tidak mati sampai kiamat. Malaikat itu bisa jadi lebih banyak. Viral mereka di sana, membicarakan orang-orang di dunia ini. Kalau ada orang begini, mereka bicara. Ya kita doain, mudah-mudahan tidak ada lagi ucapan dan ungkapan yang seperti itu. Kalau yang mengucapkannya orang di luar Islam sih mungkin kita maklum ya. Lah ini orang Islam, apalagi menteri. Makanya saya pesan Bang Supri cari nomor WA-nya beliau, Bang Supri WA ke beliau. Pak, piknik apa ke Baitul Hanif kita? Dan makan nasi uduk di sana. Video omelin situ boleh. Baik, saya kira demikian. Ada lagi? Toidin, antum biasanya aktif. Baik, mudah-mudahan karena sudah jelas apa yang kita bahas tadi, maka kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, kami semua berlindung kepada-Mu ya Allah, minasyirki, dari berbuat syirik, wan nifaq, dari sifat munafik, wal hasadi, dari sifat iri hati, wal kibri, dari sifat sombong, was sum'ati, dari sum'ah, wal ujubi, dari ujub, wal hiyanati, dari berbuat hiyanat, wal ghasani, dari berbuat curang dan menipu, wal kadhibi, dan dari berbuat dusta. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikan kami semua ya Allah, minat tawabin, dari ahli taubat, waj'alna minas syakirin, menjadi ahli syukur, waj'alna minas sabirin, jadi ahli sabar, waj'alna minal muttaqin, golongan orang takwa, waj'alna minal mukhlasin, golongan orang-orang yang ikhlas, waj'alna min ibadikas sholihin, dan termasuk hamba-hambamu yang soleh. Rabbana wa Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami, fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, wa qina adzabannar, jauhkan hindarkan kami semua dari api neraka. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.